4,6 meter per second. Malam Mbak Sumarni. Oke. Mbak Lina boleh minta UTS, soalnya masih sama. Jadi Mbak Lina silahkan download di grup, bisa cari kan ya. Silahkan aja dikerjakan apa namanya, dengan soal yang sama. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ya Mbak Lina ya. Yang lain soalnya ujiannya udah saya periksa semua. Nah ini gimana ya, karena masih ada yang belum mengerjakan, jadi saya inbox paling nilainya aja ya. Jadi sementara hasilnya, nilainya dulu ya, nanti yang lain-lainnya menyusul. Ini kan cuma dikit nih, paling tinggal nungguin siapa, Mbak Lina yang udah ngumpulin tuh 2, 3, 4, 5, 6 yang keterima sama saya. Baru 6 orang. Mbak Angelina, terus Mbak Marsan Timothy. Ini Mbak Marsan Timothy nggak pernah datang tapi ngumpulin UTS nih, jagoan juga. Terus Mbak Meifuza, Mbak Meihua, Mbak Monika, Mbak Siti Khoiria, sama Mbak Sumarni. Dari yang biasa datang sih paling tinggal nungguin Mbak Lina doang nih. Gak tahu itu Mbak Luli, terus siapa ya, Mbak Alta Funisa. Kalau lihat di member group masih ada, tapi mereka masih ikut nggak? Oke, hasil akhir 8,4. Tadi Mbak Mehua nanya apa nih, yang akar 53. Kenapa akar 53 itu soal yang kemarin? Deh. Oke, kita bahas soal akar 53 itu soal yang kemarin ya. Saya ngintip dulu sebentar. Kemarin saya kasih catatan gak sih? Bentar Mbak Monika. YouTube. Jangan YouTube kok. Debut aja, debut.
bingung saya. Di PPT ada. PPT yang mana ya? Ini yang mana nih? Apanya Mbak Monica? Yang ditanyain yang ini bukan nih, Mbak Mihwa. Ntar cari soal yang kemarin Mbak Sumarni. Kan Mbak Sumarni pulang duluan tuh. Yang ini bukan. Oke, jadi kita bahas PR dulu apa bahas ini dulu nih? Kalau yang gampang sih yang ini dulu nih. Oke. Kok bisa nggak ada lampu ya? Disuruh dimatiin sama majikannya. Ya ini kan Mbak Mihwa nggak ngerti katanya. Minta diulang. Ada PR-nya Mbak Sumarni. Kan di Facebook di itu tuh dibagikan sekalian linknya. Waalaikumsalam Mbak Mefuza. Oke, kapan Mbak Sumarni? Yang nggak lihat Mbak Sumarni sendiri ini. Mbak Sumarni udah lihat link YouTube belum? Mbak Sumarni udah lihat link YouTube yang minggu kemarin belum? Kalau lihat link YouTube pasti lihat PR. Nanti lagi ya belum, makanya pantesan gak lihat PR. Ya Mbak Mifuza cuman dibahas aja, tapi Mbak Mifuza nyobain nggak? Alhamdulillah mantap. Dapat jawabannya berapa? Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang kita lihat dulu soal yang minggu kemarin. Jadi soal ini saya sampaikan saya sampaikan pas akhir pelajaran ya, setelah jam 11. Jadi mungkin ada yang belum, ada yang kelewat. Nah sekarang saya coba bahas lagi supaya yang kelewat jadi paham, yang sudah yang mengikuti tambah paham. Nah Mbak Lina coba ikutin dulu Mbak Lina. Terus
Gimana ya caranya ya? Mbak Mai nggak pahamnya tadi sebelah mana sih? Udahlah, kita bahas PR dulu ya. Kita bahas PR dulu ya. Baik. Sekarang ke kanan. Oke, Mbak Monica, udah kelihatan? Oke, sekarang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya massa berapa? 0,5 kg. Kemudian ketinggiannya berapa? Ketika pada ketinggian 1,5 meter, apel tersebut memiliki energi mekanik sebesar 25 Joule. Yang ditanyakan adalah kecepatan apel tersebut ya. Baik, jadi ini buat Mbak Lina yang ketinggalan agak jauh nih. Sekarang ini kita sedang membahas tentang energi ya. Salah satu materi yang kita bahas adalah tentang kekekalan energi, yaitu kekekalan energi itu artinya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa juga dimusnahkan. Jadi nilai energi ini selalu tetap, tetapi energi bisa dirubah bentuknya ya, ya. Kita fokus sekarang membahas tentang energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu terdiri dari dua energi, yaitu energi potensial. Jadi energi mekanik EM terdiri dari dua, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Nah, sekarang diketahui di sini ada sebuah yang dimaksud dengan energi potensial adalah misalkan di sebuah pohon gitu ya. Di sebuah pohon, anggap aja ini pohon apel, tergantung sebuah apel. Nah, apel yang tergantung pada ketinggian tertentu. Jadi ini ada ketinggian kan ya, dari dasar tanah kepada posisi apel tersebut ya. Apel yang memiliki posisi pada ketinggian tertentu itu memiliki sebuah energi yang disebut dengan energi potensial ya. Yang mana besar energi potensial itu bisa dihitung dengan rumus M kali G dikali H ya. Betul gak rumusnya? Yang lain? Nah, satu ketika
apel ini bisa terjatuh ya, bisa terjatuh karena beberapa sebab, mungkin karena rantingnya sudah tidak kuat terjatuh ya. Nah, ketika benda terjatuh, kita sudah mempelajarinya di semester yang lalu, itu memiliki sebuah kecepatan ya, kecepatan. Nah, ketika dia terjatuh ini, posisi terjatuh ini, dia memiliki energi kinetik ya. Besar dari energi kinetik ini yaitu setengah dari masanya dikalikan mv kuadrat ya. Nah, kedua gaya ini kalau dijumlahkan ya, kedua gaya ini kalau misalkan dijumlahkan itu menjadi energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih bagaimana menghitung energi potensial dan bagaimana menghitung energi kinetik. Nah, sekarang kita sedang berlatih dalam menghitung energi mekanik ya. Baik, kembali kepada PR. Itu sekilas informasi buat Mbak Lina. Mudah-mudahan ada bayangan sedikit dulu ya. Terus sekarang kita mengikuti ya. Tolong mengikuti dulu ya. Nah, di sini energi mekaniknya sudah diketahui yaitu 25 joule ya. Sama dengan, nah, energi potensialnya rumusnya apa? M kali G kali H ya. Jadi di sini M kali G kali H ditambah energi kinetik. Nah, salah satu parameter yang terlibat dalam energi kinetik adalah kecepatan, yang mana ini diketahui, yang ditanyakan, yang ditanyakan. Sehingga langkah pertamanya kita apa di sini? Mencari dulu mencari besar energi kinetik ya, atau EK. Nah, ini 25 dikalikan di sini diketahui kan masanya 0,5 kg dikalikan G. Nah, G ini adalah maksudnya apa G? Ada yang tahu? Ada yang ingat teman-teman? Apa yang dimaksud dengan G? Mbak Sumarni masih ingat nggak Mbak Sumarni? G itu apa? Kecepatan apa Mbak Sumarni? G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ya. Jadi karena kita sedang berbicara tentang segala sesuatu yang di bumi nih, diibaratkan semua kejadian yang kita bicarakan di bumi, sehingga percepatan gravitasi yang digunakan adalah percepatan gravitasi bumi. Besarnya berapa? 9,8. Satuannya apa? Satuannya apa? Meter per second kuadrat ya. Nah, jadi Mbak Lina, G ini nilainya selalu tetap ya. Selama ada di bumi, G-nya itu nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi kalau misalkan di soal tidak diketahui, berarti G yang digunakan adalah G yang ini, yang 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini kan di soal kita tidak diketahui nih, tidak disebutkan berapa besar gravitasi, sehingga kita menggunakan
berapa besar percepatan gravitasinya, sehingga kita menggunakan nilai 9,8 meter per second kuadrat ini. Jadi tinggal kita masukin ke sini 9,8 dikalikan H-nya 1,5 ya, ditambah EK. Nah ini jadi besar energi potensialnya berapa? Yang sudah ngerjain Mbak Mihwa, Mbak Mifuza, Mbak Sumarni, Mbak Lina mungkin bisa ngitung nih, besar energi potensialnya berapa? 0,5 dikalikan 9,8 dikalikan 1,5, berapa energi potensialnya? 7,35. Mbak Mei salah koma, oke. Oh ya udah, kalau sambil kerja. Di sini 25 sama dengan 7,35 ya, ditambah EK. Benar kan nih? 0,5 dikali 9,8 dikali 1,5, 7,35, mantap. Sehingga besar EK-nya berapa? Besar EK-nya berapa? Besar EK-nya 17,65. Oke, mantap Mas Sumarni. ,17,65. Satuannya apa? Joule ya. Baik, sampai sini paham nggak Mbak Monika, Mbak Sumarni, Mbak Meifuza? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Mbak Sumarni jelas? Oke, berikutnya adalah menjawab pertanyaannya, yaitu mencari kecepatan. Nah, kecepatan itu bisa diketahui dengan mencari EK sama dengan apa rumusnya? Setengah kali M kali V kuadrat ya. Masanya berapa tadi diketahui? 0,5 kan. EK nya sudah diketahui, energi kinetiknya yaitu 17,65 dikali 0,5 dikali V kuadrat. Oke, coba bisa nggak nih nyarinya berapa Mbak Sumarni?
Yang lain hasil akhirnya berapa? Yang lain Mbak Monika sama Mbak Mehfuza? Mbak Monika nemunya 70,6. Oke. Tulisannya nggak kelihatan. Kurang kemana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kurang ke kanan. Kurang ke kanan. Gini gimana? Jelas gak? Segini jelas gak? Mbak Mihwa gimana sinyalnya? Kedengaran gak suara saya? Gak bisa lagi. Aduh, kasihan amat. Ya. Oke. Kosong. Kok malah jadi kosong? Udah kelihatan belum? Begini. Mbak Mehfuza, EK-nya kenapa bisa 8,4? Ketemunya dari mana? Salahnya di mana? Ngerti nggak salahnya di mana, Mbak Mehfuza? Mbak Sumarni udah kelihatan? Yang 8,4 itu EK-nya apa hasil akhirnya? Kalau hasil akhirnya 8,4 mah betul. Oke, saya teruskan ya. Jadi di sini (17,65) sama dengan 0,25 kali V kuadrat, sehingga besar V kuadrat adalah sama dengan 17,65. Jadi besar V nya sama dengan 17,65 ditarik akar, atau akar dari 17,65. Kok gitu sih? Bentar, ada yang kelewat nih. Sorry. 17,65 dibagi 0,25. Jadi V kuadratnya
sama dengan berapa? 17,65 dibagi 25, 70,6. Sehingga besar V-nya adalah akar dari 70,6. Hasilnya adalah 8,4. Wah, sayang sekali Mbak Lina. Ya, silahkan deh. 8,4 apa satuannya? Delapan koma empat apa satuannya? Meter per second. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ngerti tapi nggak Mbak Sumarni? Oke, 17,65 itu dapat dari mana? Ini tuh EK sama dengan 25 dikurangi 7,35. Aduh, capek deh. Nggak ngerti, papannya kosong. Aduh. Lanjut atau soal lagi? Karena Mbak Sumarni belum ngerti, saya kasih soal lagi ya. Nggak apa-apa kan? Demi Mbak Sumarni deh. Mbak Sumarni, kelihatan gak nih sekarang nih saya nulis apa?
Benar nih, kelihatan nih. Gak kurang kanan, gak kurang kiri, gak kurang atas, gak kurang bawah. Oke, sekarang gimana nih kalau kayak gini? Kurang mana nih? Oke. Oke ya. Nih saya cuman rubah angkanya. Cuman saya ubah angkanya. Ikut aja Mbak Monica biar seru. Saya cuman ubah angkanya sedikit. Berarti ya coba sekarang berapa kecepatannya? Langkah pertama. Langkah pertama, hitung dulu energi kinetiknya. Langkah kedua, hitung kecepatan. Monggo silakan. Iya, salah saya, sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Energi potensial. Oh, berarti jadi 3 langkah. Ya. Jadi 3 langkah. Pertama, hitung energi potensial berapa, terus dari situ cari energi kinetik. Ya. Energi kinetiknya berapa, terus terakhir hitung kecepatan. Buat Mbak Mei Hua, seenggaknya coba ikut hitung Mbak. Biar kalau salah nanti tahu salahnya di mana dengan lihat papan.
Oke, Mbak Mehwa 15,795. Satuannya jangan lupa Mbak Mehwa. Satuannya apa? Delapan meter per second, Mbak Monica. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat nanti. Mbak Sumarni, berapa besar energi potensialnya yang ditemukan? Ketemunya berapa? Nol koma 225. Hanya berapa ini ketinggiannya tadi? 0,5 meter. Kok bisa ketemu 0,225 nih? Saya salah apa ya benar? Tadi 0,8 apa? Ini 0,5 kok. Ya kali saya lihat ini 0,5 nih.
Ya udah, silakan dihitung ulang. Salah dikit lah. Sekarang energi kinetiknya berapa nih? Berapa energi kinetiknya ketemunya? Mbak Sumarni, Mbak Mehfuza. Oke, 2,25 205. Betul. Kok 24,6? Ya 24,6 apaan tuh Mbak Mehfuza? Mbak Sumarni berapa ketemunya energi kinetik? Ya silakan hitung ulang. Jadi kecepatan akhirnya berapa ketemunya Mbak Monika? Delapan koma tiga. Mbak Sumarni masih ada nggak, lagi ngitung nggak? Jadinya berapa? 8,0.
8,2, mepet lah. Nah, sekarang energi kinetiknya berapa Mbak Sumar nih? Sama nggak hasilnya sama yang lain? Jadi Eka sama dengan Eka-nya udah diketahui, yaitu 15,79 lah, akan sama dengan 0,5 dikali 0,45 sama dengan 0,225 kali V kuadrat. Maka V kuadratnya adalah 15,79 dibagi 0,225. Oke, nggak apa-apa, dibulatkan jadi 70,2. V nya jadi berapa? Akar dari 70,2. Akar dari 70,2 berapa? 8,3 meter per second. Paham ya? Bang Mefuza paham ya? Mbak Sumarni gimana? Mbak Sumarni oke? Nggak paham akarnya? Saya tanya nih,
mah pelajaran matematika ini. Udah belajar belum tentang akar-akaran beginian? Perasaan dulu pernah saya tanya deh. Nah, intinya sih pada saat ini coba pakai kalkulator aja dulu lah ya. Jadi untuk menghitung akar ya pakai kalkulator. Tapi kalau misalkan akarnya misalkan akar 25, tahu nggak ini akarnya berapa hasilnya? Nah gitu ya. Jadi akar itu merupakan kebalikan dari kuadrat ya. 25 itu jadi akar 5 ya. Nah ini jadi kalau 8,3 dikali 8,3 ya hasilnya nggak 70,2 eksak sih, tapi mendekati lah. Jauh deh. 8,3 kali 8,3 68,89. Jadi mestinya ya seenggaknya nulisnya di belakang 2 angka, di 2 atau 3 angka di belakang koma. 8,378. Coba kalau 8,378 dikali 8,378. Nah ini baru mendekati, jadi mesti 3 angka di belakang koma. Baik, kalau begitu saya lanjutkan kepada bentuk soal yang terakhir ya. Ini sebetulnya hanya variasi soal saja, rumusnya tetap sama ya. Jadi saya cerita dulu nih ya, cerita dulu tentang pohon apel lagi. Ketika apelnya pada ketinggian, sebutlah ini ketinggian H1 ya. Nah ini ketinggian H1 ya. Dia kan punya energi mekanik sebesar energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah pada ketinggian H1 ini ya, ada yang tahu nggak berapa besar energi kinetiknya ketika dia masih menempel di atas pohon, menempel pada rantingnya? Ada yang tahu nggak berapa besar energi kinetiknya? Ini nggak usah ngitung, pakai logika. Jadi besar energi kinetiknya adalah sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena apel ini diam ya. Apel ini diam, V-nya adalah sama dengan 0 ya. Jadi kalau ya dimasukin ke rumus kan EK sama dengan setengah mv kuadrat nih, setengah mv kuadrat. Nah kalau V nya sama dengan 0 kan setengah dikali masanya berapapun dikalikan 0 ya, hasilnya akan 0 ya, karena diam. Oke. Nah, berikutnya ya, jadi intinya
Berarti pada ketinggian, pada saat diam ini, pada saat diam, besar energi mekanik adalah sama dengan energi potensial, ya. Kenapa? Karena EM sama dengan EP ditambah energi kinetik yang besarnya 0, sehingga ya EM sama dengan EP gitu ya. Nah, kemudian ketika apelnya terjatuh, ini gambar ke-1 ya. Gambar ke-1. Oh ya, mudah-mudahan Mbak Sumardi bisa lihat gambar nih. Nah, ketika apelnya terjatuh, jadi tadinya terjatuh, tadinya di atas pohon, dia sekarang melayang ya, melayang. Jadi dalam perjalanan sampai ke bawah tanah, ke atas tanah pada ketinggian H2 ya. Nah, pertanyaan saya, apakah besar energi mekaniknya berubah? Apakah besar energi mekaniknya berubah? Nah, besarnya tidak berubah ya. Jawabannya adalah besarnya tidak berubah. Kenapa? Ya tadi hukum kekekalan energinya. Ya. Jadi energi ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa dirubah ke dalam bentuk lain ya. Jadi pada saat ketinggian H1 ini, energi mekaniknya ya dia berada pada energi potensial 100% ya. Nah, sedangkan ini katakanlah EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1. Nah, sekarang ketika H2, ketika dia melayang, jadi besar energi mekanik 2-nya itu EM2 ditambah EK2. Nah, yang berubah ini bukan energi mekaniknya, tapi energi potensialnya. Ya. Energi potensialnya berubah menjadi lebih kecil, ya. Sehingga nilai EP2 ini lebih kecil daripada energi potensial yang pertama. Berkurang nilainya. Ini bisa dibuktikan dengan rumus, ya kan? Rumusnya kan M kali G kali H ya. Kalau misalkan katakanlah M nya 1, G nya 9,8, nah jadi hasilnya kan ini 9,8. Nah, ini dikalikan H, jadi yang menentukan adalah H-nya ya. Kalau H-nya tinggi, H-nya berarti besar, anggaplah 10 meter gitu, berarti kan H-nya 10, 9,8 kali 10 adalah 98. Nah, ketika cuma 1 meter di bawah tanah, ya berarti ini energi potensialnya adalah cuma 9,8. Oke, saya tulis lengkapnya, detailnya ya, supaya paham.
bukti bahwa EP2 lebih kecil daripada EP1. Nah, ini ketika H1 misalkan H1 katakanlah ketinggiannya 10 meter ya. Anggap saja massa apel sama dengan 1 gram, katakanlah gitu, supaya gampang hitungnya. Wah, ini pada bertumbangan ini pesertanya. Oh, ada lagi. Nah, kemudian massanya 1 gram ya. Nah, jadi EP2 ini adalah 1 kali 9,8 dikali, katakanlah H1 nya tadi di sini 10 meter ya. Jadi dikalikan 10. Nah, ini berapa hasilnya? 1 dikali 9,8 kali 10. Hasilnya 98 joule ya kan. Energi potensial ketika ketinggiannya H1 sama dengan 10, H1 sama dengan 10 meter, 98 joule. Nah, kalau misalkan H2 nya kan jatuh apelnya, berarti kan ketinggiannya berkurang ya. Ekstrim misalkan udah tinggal 1 meter di bawah tanah, berapa besar EP2 nya? Satu kali 9,8 dikali tinggal 1 kan, berarti hasilnya berapa? 9,8 joule. Walah, kacau, ada suara. Mbak Sumarni dengar suara saya? Mbak Maifuza dengar suara saya? Wah, selamat datang kembali Mbak Lina. Oke. Halo. Sekarang gimana? Suaranya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran jelas? Mbak Monica, Mbak Maifuza, ada nggak suara saya? Jelas. Oke. Jadi di sini terbukti bahwa energi potensial ini ya, energi potensial EP
atau energi potensial sifatnya semakin tinggi, nilainya akan semakin besar juga. Jadi semakin tinggi kedudukan atau posisi suatu benda, maka nilai energi potensialnya semakin besar ya. Nah, masih Mbak Lina. Oh ya, saya juga mau mohon izin nih, kebenaran Mbak Lina nanya. Saya mohon izin untuk tambah jam lagi untuk bayar utang ya. Masih pada bisa mengikuti nggak? Nambah jam sampai setengah jam lagi, sampai setengah 12. Kalau sudah lelah ya sudah, tapi kalau masih ada yang bisa mengikuti, saya terus. Oke, alhamdulillah. Mbak Monika sama Mbak Maifuza masih bisa terus. Oke, sip, mantap ya. Jadi energi potensial sifatnya semakin tinggi, nilainya akan semakin besar. Nah, ketika ketinggiannya berkurang, maka energi potensialnya nilainya akan semakin kecil ya. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa energi mekanik ini nilainya tetap ya. Kalau energi potensialnya menurun, maka kemana sisanya? Sisanya dia pindah kepada energi kinetik ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah ketika benda terjatuh, maka energi potensialnya akan berkurang, sedangkan sebaliknya nilai energi kinetik akan meningkat. Kenapa? Karena gerakan atau jatuh itu adalah merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi dipercepat ya, sehingga kalau V-nya semakin bertambah ya otomatis energi kinetiknya akan semakin besar ya. Nilai energi kinetik akan meningkat, tetapi besar energi mekanik akan selalu tetap. Jadi intinya komposisinya aja yang berubah ya. Ketika energi potensialnya naik, pasti energi kinetiknya turun ya. Tetapi jumlah keduanya akan selalu tetap ya. Nah, ini yang akan menjadi kasus kita berikutnya ya. Jadi contohnya, contoh soal masih saya contohinnya apel. Oke, apel ini pada posisi ketinggian katakanlah H,
1, kemudian dia terjatuh ya, terjatuh, dan kita akan mengukur kecepatan atau menghitung kecepatan pada ketinggian H2. Besar H1 nya katakanlah 5 meter, besar H2 nya katakanlah 1 meter, masa apelnya sama dengan 0,3 kg. Yang ditanyakan kecepatan pada ketinggian H2 yaitu 1 meter. Oke. Kecepatan pada ketinggian H2 yaitu 1 meter. Berapakah kecepatannya? Jadi apelnya pertama dia tergantung. Jadi nempel pada dahan, pada ranting pada ketinggian 5 meter. Berat apel itu 0,3 kg. Terus tiba-tiba apelnya jatuh. Nah, berapakah kecepatan si apel pada ketinggian 1 meter? Ada yang punya ide harus memulai dari mana? Kalau ada yang punya, bilang. Kalau semuanya bilang nggak ada, bilang semuanya nggak tahu gitu. Kata Mbak Maifuza, H1 dikurangi H2. Yang lain gimana? Gak apa-apa, Mbak Rina ikut dulu aja. Mbak Monika sama Mbak Sumarni ada ide? Kali 0,3. Itu ngitung apa, Mbak? Nggak ada. Baik. Gini. Jadi kita harus menghitung pertama energi mekanik langkah pertama ya. Atau saya jelasin persamaannya aja. Jadi energi mekanik 1 adalah energi mekanik pada ketinggian H1. Sedangkan energi mekanik 2, jadi kita membuat perumpamaan adalah energi mekanik pada ketinggian H2. Jadi ada dua energi mekanik yang akan kita bandingkan di sini. Pertama energi mekanik 1 yaitu energi mekanik pada ketinggian H1, dan energi mekanik 2
yaitu energi mekanik pada ketinggian H2. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika apel ada di atas pohon sampai ketika apel nyampe di bawah tanah, besar energi mekaniknya akan selalu sama, ya. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah kecepatannya, ya. Kecepatannya. Yang berubah adalah komposisi antara energi potensial dan energi kinetiknya, ya. Jadi dia akan berubah komposisinya, ya. Sehingga itu secara matematik bisa kita tuliskan EM1 sama dengan EM2. EM1 itu terdiri dari apa? Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, sekarang yang sudah jelas kita ketahui apa? Yaitu besar energi kinetik 1. Besarnya berapa ini EK1 ketika dia menggantung di atas pohon? Ketika dia menggantung di atas pohon, berapa besar energi kinetiknya? Nol, ya. Kenapa? Karena dia masih diem, ya kan? Jadi di sini EP1 ditambah 0 sama dengan EP2 ditambah EK2. Sehingga EP1 ditambah 0 berapa hasilnya? EP1 ditambah 0 hasilnya berapa? Kok EP1 ditambah 0 1? Ada nggak bilangan yang ditambah 0 hasilnya bertambah? Nggak ada kan? Jadi kalau misalkan saya punya kue ditambah, saya punya kue 5 ditambah 0 kue, hasilnya kan 0, ya. Oh bukan, EP1 itu kan ini nih Mbak Monica, EP1. Jadi energi mekanik 1 itu terdiri dari energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Energi mekanik 2 sama dengan terdiri dari energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Ya. Nah, sehingga besar EP1 adalah sama dengan EP2 ditambah EK2. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Belum, apanya yang belum Mbak Sumarni? Sebelah mana yang belum? Lina nggak paham, oke. EP2 itu dari mana? Baik, saya ulangi. Jadi gini Mbak Sumarni, ini apel yang sekarang, yang dari kemarin kita bicarakan, kita cuma membicarakan satu posisi apel, ya, pada ketinggian 5 meter misalkan. Nah,
Nah, sekarang kita membicarakan apel pada dua posisi. Satu apel yang sama, cuman kita bicarakan pada dua posisi, yaitu posisi ketinggian 5 meter dan posisi ketinggian 1 meter. Ya, 5 meter dan ketinggian 1 meter. Nah, sekarang saya membuat perumpamaan pada ketinggian H sama dengan 5 meter. Apel ini memiliki energi mekanik. Betul nggak? Jadi ketika pada ketinggian 5 meter, apel ini memiliki energi mekanik. Bukan, Mbak Sumarni. Ini apelnya apel yang sama. Jadi apelnya pertama dia nempel di pohon, ya kan? Terus si rantingnya tuh udah layu, udah tua. Tiba-tiba jatuh. Nah, jatuh itu kan berarti dia mengalami pengurangan ketinggian. Dari ketinggiannya 5 meter, kemudian ketinggiannya berkurang sampai nanti akhirnya menyentuh ke tanah, ya. Nah, sekarang kita pelajari kasusnya itu ketika ketinggiannya 5 meter jatuh. Nah, udah gitu dihitung kecepatannya pada ketinggiannya 1 meter dari tanah. Paham kasusnya? Nah, Mbak Lina paham no? Mbak Monica paham sama Mbak Maifuza? Oke, saya teruskan ya. Jadi pada ketinggian 5 meter, si apel ini memiliki besar energi mekanik sebesar EM1. Berapa besarnya EM1? Nah, itu besarnya EM1 yaitu terdiri dari ada energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Ya. Nah, kemudian si apel ini jatuh. Ya. Sehingga ketinggiannya berkurang dan lama-kelamaan sampai kepada ketinggian 1 meter di atas tanah, ya. Nah, pada saat ketinggian 1 meter di atas tanah, si apel ini memiliki energi mekanik sebesar EM2. Saya umpamakan EM2, ya. Yang mana besar EM2 ini sebesar energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Sampai sini bisa dimengerti? Oke. Untung orangnya yang nggak muter ya Mbak Lina ya. Baik. Kalau gitu ya terus lanjut ya. Ini sebenarnya apa ya? Saya juga sebenarnya lagi mencari cara menjelaskan yang terbaik. Gampangnya sih tinggal saya tulis persamaan matematikanya, terus masukin rumus-rumusnya, masukin angka-angkanya, jawab. Cuman apa ya, ntar ketika kasusnya berbeda, teman-teman jadi nggak bisa gitu. Jadi apa namanya,
Saya lagi berusaha supaya teman-teman bisa mengerti fenomena fisiknya dulu, kemudian mendefinisikan permasalahannya. Nanti ketika kasusnya diubah, sekarang kan yang ditanya kecepatannya misalkan, ya ntar misalkan yang ditanya tahu-tahu berapa masanya gitu, masa apalnya, atau misalkan diketahui kecepatan pada ketinggian sekian, berapa kecepatan setelah mencapai ketinggian sekian. Nah itu berubah-ubah lagi gitu ya. Nah oke, saya terusin lagi. Satu yang pasti dari fenomena fisik ini adalah besar mekaniknya itu, besar energi mekaniknya itu akan selalu sama ya, kecuali pada saat menempel di tanah ya. Ketika menempel di tanah ya otomatis karena ketinggiannya sudah nol, kecepatannya sudah nol, berarti dia sudah tidak punya energi lagi ya. Dia tidak punya energi lagi, habis energinya nol ya. Jadi dia punya energi ya ketika menggantung di atas ya. Bukti dari dia punya energi ya ketika digantung ke atas terus jatuh kena kepala kita sakit ya. Kita merasakan kejatuhan apelnya itu sakitnya seperti apa gitu. Nah itu bukti ada energinya. Tapi kalau udah di bawah tanah, udah nempel, ya udah dia kehilangan energinya, sudah nggak punya energi lagi, nol. Kenapa? Karena ketinggiannya H-nya udah nol, V-nya juga udah nol ya. Jadi EP-nya nol, energi kinetiknya nol, ya semua. Jadi energi mekaniknya nol ya. Nah, jadi satu yang pasti adalah energi mekaniknya selalu sama pada ketinggian H1 dan H2. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa energi mekanik satu, yang mana energi mekanik satu ini adalah energi mekanik pada ketinggian H1, itu nilainya akan sama dengan energi mekanik 2, yaitu energi mekanik yang berada pada posisi ketinggian H2 ya. Nah terus kita uraikan ya. Energi mekanik satu ini terdiri dari apa? EM1 terdiri dari apa? EP ditambah EK. EP nya EP yang berapa? EP 1 ya. EP 1 ditambah EK 1. Nah energi mekaniknya, ya energi mekanik 2 terdiri dari apa? Energi mekanik 2 terdiri dari apa? EP2 ditambah EK2. EP2 ditambah EK2. Sampai sini paham? Guys, sabar dulu. Ini aja belum beres, minta soal baru. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masukkan datanya nih,
Ada nggak data yang sudah jelas terdefinisi? Yang paling jelas terdefinisi adalah EK1 ya. Jadi pada saat energi mekanik 1, pada saat ketinggian H1 masih tergantung diam, maka besar EK1 nya adalah sama dengan 0 ya kan, sama dengan 0, sehingga ini bisa kita tulis EP1 ditambah 0 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 ditambah 0 hasilnya berapa? EP1 ditambah 0 hasilnya tetap EP1, bukan tetap 0 ya. EP2 ditambah EK2, jadi 0 nya bisa hilang ya. Nah sekarang EP1 bisa dihitung nggak? EP1 bisa dihitung nggak? EP1 bisa dihitung nggak? Besar energi potensial pada posisi pertama bisa dihitung nggak? Besar energi potensial 1 pada posisi pertama itu bisa dihitung ya. Rumusnya apa energi potensial? M kali G dikalikan H1 ya, sama dengan EP2 nya jadi M dikali G dikali H2 ya. Nah sedangkan EK2 ya karena kecepatannya tidak diketahui ya kita nggak bisa ngitung ya. Wah Mbak Monika diam-diam langsung 14,7 nih. 14,7 itu apa Mbak Mon? Jadi EK2 nya dibiarkan saja dulu ya. Masanya berapa? Oh ya udah nggak apa-apa. Itu 14,7 itu apa Mbak Monika? (0,3) dikali gravitasinya 9,8 dikali H1 nya berapa? 5 meter. Ini 0,3 juga, kemudian dikali gravitasinya 9,8 juga dikali H2 nya berapa? 1 meter ditambah EK2. Nah coba sekarang dari sini bisa nemuin EK2 nggak nih Mbak Lina sama Mbak Maifuza? Kayaknya Mbak Monika yang 14,7 itu besarnya kecepatannya kali ya, atau besar apa? Oh EK2 nya. EK2 nya bisa ketemu gak nih? Coba berapa EK2? Saya bantu dikit dah. Saya bantu sedikit. Aduh.
0,3 dikali 9,8 dikali 5 sama dengan 14,7 nih yang ini. 14,7 EP1 berarti yang tadi dicari sama Mbak Monica. Nah, ini EP2 nya berapa? EK2 EP2 nya 2,94 ditambah EK2. Nah, udah gampang kan? Sekarang EK2 nya berapa? EK2 nya berapa? Bisa nemu EK2 nya berapa? Mbak Maifuza sama Mbak Sumarni udah nongol lagi, sama Mbak Lina. Bisa hasilnya berapa? EK2 nya sama nggak? 11,76. Ini EK2 sama dengan 14,7, salah, dikurangi 11,76. Kok 11,7, 2,94. Nah, kembali gitu. Nih Mbak Lina, yang ini dikaliin dulu Mbak Lina. Yang ini dikaliin dulu ya. Hasilnya ketemu yang ini. Terus yang ini 0,39,8 kali 0,1 ketemu yang ini. Cobain. Ketemu yang ini. Nah, udah gitu kan di sini 2,94 ditambah berapa supaya jadi 14,7. Nah, jadinya kan dikurangi, pindah ruas nih, si 2,98 nya pindah ruas jadi dikurangi. Nah, sekarang 14,7 dikurangi 2,94 berapa? Mbak Maifuza, bener gak itu? Ininya salahnya udah ketahuan belum? Jadi 14,7 dikurang 2,94 hasilnya sama dengan 11,76, bener. Jadi besar EK2 nya adalah 11,76 Joule. Udah selesai belum sampai sini? Belum ya. Yang ditanya apa? Kenapa belum? Karena yang ditanya adalah kecepatan. Nah, sekarang kecepatan ini bisa dicari dengan energi kinetik 2 sama dengan setengah mv kuadrat kan. Berapa nih besar V kuadratnya berapa? EK2 nya udah diketahui 11,76, setengah masanya 0,3 ya, ini kali
V-nya berapa? V-nya ditanya. Jadi V-nya berapa nih? Cek. Bisa ketemu dong. Delapan 8 meter per second, kata Mbak Monica. Yang lain gimana? Seratus 118,4, kata Mbak Maifuza. Mbak Lina bisa nggak? Nih Mbak Lina saya bantuin. Alah. Oh, untung deh. Kirain hilang. Mbak Lina bisa saya bantuin nih Mbak Lina. Jadi pertama setengah kali 3 dulu. Setengah kali 0,3 berapa? 11,76 sama dengan setengah kali 0,3 jadi 0,15 kali V kuadrat. Nah ini pindah ruas, jadinya V kuadrat sama dengan 11,76 dibagi 0,15. Berapa nih hasilnya? 11,76 bagi 0,15. Nah loh, kok jawabannya beda-beda nih? Jangan-jangan saya salah nih. Sebelas 11,76 dibagi 0,15 berapa? Saya nemunya 78,4. Wah, itu bisa tuh. Sehingga besar V-nya berapa? Akar dari 78,4. Akar dari 78,4 yaitu 8,85 meter per second. Gampang nggak?
Gampang nggak? Ini saya screenshot, saya jadikan catatan. Nanti silahkan dipelajari lagi ya. Nah, kemudian saya kasih tugas lagi ya. Saya kasih tugas lagi. Seperti biasa aja. Seperti biasa saja, tidak usah dikumpulkan, dikerjakan masing-masing, nanti kita bahas lagi minggu depan. Sekarang bulan 1 tanggal 11. Setuju nggak? Ada pertanyaan? Apa tugasnya mau dikumpulin? Boleh. Wah, kalau nambah jam lagi gak bisa kayaknya Mbak Lina. Saya besok mesti bangun pagi tidurnya mesti 6 jam. Ya tuh, mendingan nyicil ngisi UTS. Ini setengah jam bisa dapat 10 soal lah. Pertanyaan saya gimana ini tadi nggak dijawab. Saya kasih PR ya. Yang ini ngerti nggak? Ini ngerti nggak nih? EM1 sama dengan EM2. Cuma si Lina aja yang jawab. Mbak Maifuza sama Mbak Monica ngerti nggak? Mbak Lina gini, ya gimana? Mesti lihat video YouTube seenggaknya 2 pertemuan kemarin, Mbak. 2 pertemuan kemarin, ya pertemuan kemarin lah, pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang. Nah, udah gitu coba diikuti. Terus ini saya kasih PR. Saya kasih PR ini apa namanya? Gak akan saya rubah bentuk soalnya, cuman saya rubah angkanya. Nah, silahkan diikuti langkah-langkahnya seperti langkah yang sekarang saya ajarkan. Dari pertama bikin persamaan EM1 sama dengan EM2, terus mencari nilai EP1 sama EP2 nya, ketemu energi kinetik keduanya, kemudian dicari kecepatannya hingga ya ketemu kecepatannya ya. Gimana? Apa nggak usah PR dulu? Minggu depan dibahas dulu sekali lagi baru PR. Sudah lesu ini anak-anak. Ya udah, aku kasih PR aja ya.
Kayak gitu ya. Baik, kalau gitu ada pertanyaan dulu, kalau nggak ada saya tutup. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.